Beastie Boys menabrak arus utama di pertengahan tahun 80-an dengan rap tentang the new style, hedonisme mereka yang kurang ajar menyerang penggemar hip-hop dan penduduk pinggiran kota. Perpaduan hard rock dan rap yang keras dan menjengkelkan ini ditampilkan pada debut mereka yaitu Licensed to Thrill, yang akhirnya memiliki dampak yang bertahan lama. Tetapi Adam Yauch, Adam Horovitz, dan Mike Diamond adalah punk muda dan artis yang gelisah. Ketiga anggota Beastie Boys bernama Mike Diamond, Adam Yauch, dan Adam Horovitz telah terlibat dalam punk underground ketika mereka remaja di awal tahun 80-an. Diamond dan Yauch membentuk Beastie Boys dengan drummer Kate Schellenbach dan gitaris John Barry pada tahun 1981, dan band mulai bermain di klub underground di sekitar New York. Tahun berikutnya Beasties merilis EP Polywogs 2 pada label indie bernama Rat Cage. Pada tahun yang sama, mereka bertemu Horovitz, yang telah membentuk band hardcore bernama Young and the Useless. Pada awal 1983, Schellenbach dan Barry telah meninggalkan band. Mereka kemudian bergabung dengan Lucious Jackson dan Twig, dan Horovitz telah bergabung dengan Beastie Boys. Pada tahun 1984, Beasties bergabung dengan produser Rick Rubin, seorang penggemar heavy metal dan hip-hop yang saat itu baru mendirikan Def Jam Records bersama Russell Simmons. Def Jam secara resmi menandatangani Beastie Boys pada tahun 1985, dan tahun itu mereka memiliki single hit dari soundtrack untuk Cruise Groove dengan Says on It, sebuah lagu rap yang mengambil sampel dari AC/DC dari lagu Back in Black dari album debut grup yang akan datang. Beasties menerima exposure nasional pertama mereka yang cukup signifikan pada tahun 1985, ketika mereka membuka tur untuk Madonna dalam tur Virginia. Beasties mengejek penonton dengan kata-kata kotor dan diterima dengan buruk. Satu tur besar lainnya yaitu sebagai pembuka untuk perjalanan Run DMC Raising Hell yang bernasib buruk, diikuti sebelum album Licensed to Thrill yang dirilis pada akhir 1986. Sebuah campuran dari ketukan jalanan, riff metal, lelucon, dan satir, Licensed to Thrill ditafsirkan sebagai catatan yang tidak masuk akal dan menjengkelkan banyak kritikus dan kelompok aksi konservatif. Itu tidak menghentikan album menjadi debut penjualan tercepat dalam sejarah Columbia Records, karena terjual lebih dari 750.000 eksemplar dalam 6 minggu pertama. Cause nobody can do it like me. Sebagian besar kesuksesan album adalah karena lagu Fight for Your Right, yang menjadi single crossover besar-besaran. Faktanya Licensed to Thrill menjadi album rap terlaris tahun 80-an yang menghasilkan banyak kritik dari penggemar hip-hop tertentu, yang percaya bahwa Beasties hanyalah bajak laut budaya. Di sisi lain band itu diserang dari berbagai faksi di kiri dan kanan, yang mengklaim Beasties keras dan seksis, dan bahwa konser mereka yang menampilkan penonton wanita menari di gogo dan penis tiup raksasa, mirip dengan apa yang digunakan Stones di konser mereka pertengahan 70-an yang menyebabkan lebih banyak kemarahan. Sepanjang tur 1987, mereka diganggu dengan penangkapan dan tuntutan hukum, dan dituduh menghasut kejahatan. Sementara sebagian besar Beasties dimulai sebagai lelucon, itu menjadi parodi diri sendiri pada akhir 1987, jadi tidak mengherankan jika band ini memutuskan untuk mengubah suara dan citranya selama 2 tahun ke depan. Selama 1988, Beasties terlibat dalam gugatan pahit dengan Def Jam dan Rick Rubin, yang mengklaim dia bertanggung jawab atas kesuksesan mereka dan mengancam akan merilis album kedua mereka. Beasties akhirnya memisahkan diri pada akhir tahun dan pindah ke California, di mana mereka menandatangani kontrak dengan Capitol Records. Saat berada di California, mereka bertemu dengan tim produksi bernama Dust Brothers, dan mereka meyakinkan keduanya untuk menggunakan album debut prospektif mereka sebagai dasar untuk album kedua berjudul Paul's Boutique. Padat berlapis dengan sampel jalinan dan referensi budaya pop, retro funk psychedelia dari album tersebut sama sekali berbeda dari album Licensed to Thrill. Terlepas dari kinerja komersialnya yang buruk, album itu memperoleh pengikut kultus, dan teknik sampel cut and paste-nya kemudian akan dipuji sebagai visioner, terutama setelah Dust Brothers mengubah pendekatan untuk back album tahun 1996 yang diakui Odelay. Namun rekaman itu dinyatakan sebagai bencana di awal 90-an,
tetapi itu tidak mencegah Besties membangun studio mereka sendiri dan mendirikan label rekaman mereka sendiri yaitu Grand Royal, untuk rekaman mereka berikutnya berjudul Check Your Head. Bergantian antara hip-hop jadul, funk amatir mentah, dan punk hardcore, Check Your Head kurang berhasil dibandingkan album Paul's Boutique. Selanjutnya kultus yang berkembang di sekitar Besties membuat album ini menjadi top 10 yang mengejutkan pada rilis musim semi 1992. Lagu Jimmy James, Pass the Mic, dan So Wacha One menjadi hits yang lebih besar di perguruan tinggi dan radio rock alternatif. Dan band itu tiba-tiba menjadi trendy lagi. Awal tahun 1994, mereka mengumpulkan rekaman punk awal mereka di kompilasi Some Old Bullshit, yang diikuti pada bulan Juni oleh album keempat mereka yaitu Tree Communication. Membantu mengirimkannya ke status platinum ganda, selama musim panas 1994 mereka menjadi headline di festival Lollapalooza keempat dengan Smashing Pumpkins. Dan pada tahun yang sama, Grand Royal menjadi label rekaman penuh, dan majalah Grand Royal Besties juga diluncurkan tahun itu. Selama beberapa tahun berikutnya, Beastie Boys tetap diam karena mereka berkonsentrasi pada penyebab politik dan intrik label rekaman mereka. Lalu pada tahun 1996, mereka merilis EP hardcore berjudul Aglio e Olio dan koleksi soul jazz serta funk instrumental berjudul The In Sound dari Way Out. Pada tahun itu Adam Yauch menyelenggarakan festival 2 hari untuk meningkatkan kesadaran tentang penderitaan Tibet, dan festival itu kemudian menjadi acara tahunan. LP kelima Beastie Boys yang telah lama ditunggu-tunggu yaitu Hello Nasty akhirnya muncul selama musim panas 1998, dan menjadi album ketiga mereka yang menduduki puncak tangga lagu. Penantian yang lebih lama mendahului rilis rekaman mereka berikutnya adalah To the Five Borough, yang muncul pada pertengahan 2004. Pada tahun 2005, Capitol mengeluarkan Solid Gold Hits, yaitu sebuah survei 15 lagu tentang karir panjang Beastie Boys. Band ini merilis film konser berjudul Awesome I Fucking Shot That, yang dikumpulkan dari footage yang diambil oleh 50 kamera DV dan HJ8 yang telah dibagikan kepada para penggemar. Versi DVD muncul pada bulan Juli tahun itu. Sebuah album instrumental berjudul The Mix Up melanjutkan aktivitas produktif band pada 2007, dan meraih Grammy Award pada tahun berikutnya. Beastie Boys kembali melakukan rap dengan Hot Sauce Committee Part 1, yang sebagian diperlihatkan selama penampilan band di Festival Bonnaroo 2009. Tetapi album tersebut tidak dirilis setelah Yauch mengumumkan bahwa ia menderita kanker. Dia menjalani operasi yang sukses dan perawatan radiasi, dan band ini mengumumkan pada akhir tahun 2010 bahwa Komite Saus Panas Part 2 akan dirilis pada tahun 2011. Mereka memenuhi janji mereka. Album tersebut muncul pada bulan Mei dan diterima secara positif, baik secara kritis maupun secara komersial. Namun 1 tahun kemudian pada Mei tahun 2012, Yauch meninggal dunia karena kanker.